Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu pertama setelah Trinitatis, ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan kita, menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 1 ayat 1, Ringgas Maho Tondiku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 115 ayat 2, Tuhan Debata. Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yakni hukum Taurat kedua, dan maksudnya, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Maka dari itu, jangan menyembah Allah lain, atau meminta kehidupan daripadanya. Jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, juga benda-benda bernama atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah,
Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 164 ayat 1, O Tuhan Yesus ho Rajaku. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 425 ayat 1, Batu Mamak di Awon. Epistel firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 42 ayat 1 hingga 12 untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku,
di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 229 ayat 3, Sai Martua do Sudena. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 117 ayat 4, Jehovah de Batatado, sambil mengumpulkan persembahan kita, dan setelah itu kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu pertama setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu pertama setelah Trinitatis ini kita diajak untuk melihat siapa Yesus itu melalui kuasanya atas roh-roh jahat. Kisah dalam Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39 yang sudah kita baca tadi mengungkapkan sebuah peristiwa yang dramatis. Seorang pria kerasukan yang hidup telanjang di pekuburan, dijauhi masyarakat, dan dikendalikan oleh roh-roh jahat yang menyebut dirinya Legion. Namun, dalam satu perjumpaan dengan Yesus, hidup orang ini dipulihkan total. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mesti menyadari betul bahwa kuasa kegelapan itu nyata dan bisa menghancurkan. Yesus bertemu dengan seorang yang kerasukan banyak roh jahat. Begitu parahnya sampai orang itu tidak mengenakan pakaian, tinggal di tempat orang mati, tidak bisa dikendalikan oleh rantai besi sekalipun, menjerit dan menyakiti dirinya sendiri. Hari ini, di zaman yang serba rasional ini, mungkin kita tidak melihat kerasukan seperti ini setiap hari, tetapi kuasa kegelapan masih bekerja melalui kecanduan, kekerasan, kebencian, perpecahan, dan berbagai bentuk kejahatan serta penindasan jiwa. Roh jahat tidak hanya bekerja dalam bentuk manifestasi fisik, tetapi juga dalam sistem yang menindas dan dalam kebiasaan hidup yang menjauh dari Tuhan. Dan apa akibatnya, saudara? Relasi dengan Tuhan rusak, relasi dengan sesama rusak, dan relasi dengan alam semesta pun rusak. Namun satu hal yang mesti membuat kita berpengharapan teguh dalam hidup
adalah Yesus adalah Tuhan atas segala kuasa apapun. Saat Yesus datang, roh-roh jahat itu gentar. Mereka mengakui Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi, memohon kepada Yesus agar mereka tidak disiksa, dan mereka sangat-sangat tunduk pada perintah Yesus. Yesus menaklukkan mereka dan mengizinkan roh-roh itu masuk ke dalam babi. Babi-babi itu kemudian terjun ke danau dan mati lemas. Saudara, peristiwa penyataan kuasa Yesus yang menaklukkan kuasa kegelapan itu membuktikan kepada kita bahwa Yesus tidak hanya guru yang bijak sebagaimana orang katakan, tapi Yesus adalah Tuhan yang memiliki kuasa yang sungguh-sungguh ilahi. Kuasanya tidak hanya menyembuhkan penyakit fisik, tetapi juga memulihkan batin yang terbelenggu. Saat kita menyerahkan hidup kepada Yesus, tidak ada kuasa kegelapan manapun yang bisa bertahan. Maka siapapun kita yang hati dan hidup kita dikuasai oleh kegelapan, keserakahan, kebencian, kekerasan, dan kejahatan lainnya, datanglah kepada Yesus, maka semua itu akan musnah. Dan siapapun kita, marilah kita datang kepada Yesus agar kuasa kegelapan itu menyingkir dari kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penaklukan Yesus atas roh jahat itu bukan hanya sekadar pengusiran setan semata, tetapi juga membuat terjadinya transformasi total bagi orang yang sebelumnya dikuasai roh jahat berubah menjadi saksi Kristus. Setelah roh-roh jahat keluar, orang itu duduk tenang di kaki Yesus, sudah berpakaian dan waras. Ingin mengikuti Yesus, tetapi malah diminta pulang oleh Yesus agar menjadi saksi bagi keluarganya dan kotanya. Yesus tidak hanya menyelamatkan saudaraku, tetapi juga memulihkan martabat kemanusiaannya. Yesus menjadikan orang berdosa menjadi saksinya. Setiap orang yang telah disentuh oleh Yesus dipanggil untuk menceritakan kasih dan kuasanya, mulai dari keluarga sendiri tentu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kisah ini, peristiwa ini bukan hanya tentang seorang kerasukan di daerah Gerasa semata, tapi juga tentang kita saat ini. Mungkin kita tidak kerasukan secara harfiah, tetapi kita bisa saja dikendalikan oleh berbagai roh zaman ini, termasuk roh ketamakan, iri hati, dendam, keputusasaan, dan banyak lagi dampak kegelapan itu. Namun percayalah, Tuhan Yesus tetaplah sama. Kuasanya mampu membebaskan, menyembuhkan, dan memulihkan. Janganlah ragu untuk datang kepadanya. Biarlah hidup kita yang sudah disentuh oleh kuasa kasih-Nya menjadi kesaksian nyata. Seperti orang Gerasa itu. Pergilah dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami percaya bahwa Tuhan punya kuasa untuk menaklukkan roh-roh jahat, roh-roh setan yang kadang menggerogoti kehidupan kami umat Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memelihara kami, sehingga apapun dampak dari kuasa itu akan hilang dari kehidupan kami. Sertai kami Tuhan untuk bisa menjalani hidup jauh dari kuasa kegelapan, agar damai sejahtera Tuhan nyata bagi kami, bagi orang-orang yang disentuh oleh kuasa itu, dan melalui kami, kasih Tuhan Yesus, kebesaran-Mu yang adalah Allah sejati, nyata bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Tambahkanlah iman kami keseluruhan dimanapun kami berada saat ini, agar percaya akan kuasa Tuhan yang mampu menaklukkan apapun di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih, terberkatilah seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Seluruh orang-orang dari anak-anak hingga lansia terberkati oleh kasih Tuhan. Dan kami percaya dunia ini penuh dengan kuasa-Mu. Dalam Kristus Yesus berkati firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 139 ayat 3. Sada si Parmahani sembali mengumpulkan persembahan yang kedua.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.